Assalamualaikum. Hari ini aku baru aja menyelesaikan pementasan monolog Aku Yang Tak Kehilangan Suara di Galeri Indonesia Kaya. Persiapannya udah dari siang sih, dan tadi jam 7 malam kita bersama para media menuntaskan satu pertunjukan. Alhamdulillah dihadiri oleh suami saya. Gimana menurut kamu Yang? Bagus banget. Jadi pasti harus ngomong bagus sih ya. Iya dong. Tapi karena emang bagus. Emang bagus banget, ya. Kan udah lama dia nggak main teater ya. Udah berapa tahun? 5 tahun ada ya? Lebih dari kita awal nikah. Iya. 2016 ya? Iya. Berarti sekitar 8 tahun nggak di panggung. 8-7 tahun ya. Terus sekarang nih pertama kali lagi balik ke atas panggung ya. Dikasih monolog lagi. Hei. Jadi kan monolog kan menurutku sih lebih sulit ya daripada pementasan umum gitu, karena monolog ya nggak ada baitnya, nggak ada yang mancing, jadi memang harus berkomunikasi sendiri sama penonton. Jadi tingkat kesulitannya kalau menurutku di teater itu monolog itu lebih sulit, ya nggak sih? Iya Kalau sih. menurutku sih ya. Tapi berikutnya dia bulan Juli katanya mau pentas monolog juga. Masih confidential, masih. Nah, ya sempat kagok juga ya, karena memang biasanya film atau sinetron itu kan kadar emosi, kadar gesturnya itu kan pasti berbeda dan harus disesuaikan kembali ketika di atas panggung gitu. Apalagi benar tadi kata Dimas, monolog itu banyakan kayak mati gaya gitu loh. Tapi ya itu kan proses mengolah gestur itu ya panjang sampai akhirnya bisa seperti tadi gitu. Serba pokoknya persiapannya lumayan dramatis ya. Mungkin lebih dramatis daripada di atas panggung tadi. Karena sempat kehilangan suara kamu kan ya. Iya, sempat sakit-sakitan. Sakit-sakit, terus karena memang ada jadwal-jadwal yang Masuk DBD. DBD gitu. Makanya tadi siang tuh masih suaranya masih belum balik, tapi pas pentas aku juga kaget tadi barusan, wah kok suaranya udah balik ya. Ya alhamdulillah ya, lancar. Makan kencur, mentah. Nah tanya dia nih, tipsnya nih. Tipsnya pede aja lah udah. Namanya juga berproses. Yakin bisa aja udah. Enggak. Enggak ada. Dan saya maksud, dia kalau ngerjain sesuatu fokus banget ya. Apalagi ini kan kayak monolog terus. Jadi setiap kali misalnya saya udah mau tidur, dia masih menghafal, dia keluar kamar, dia cari ruang buat dia ya, buat fokusnya. Jadi dia biasanya suka pindah ke ruang yang bisa bikin dia fokus dan bikin dia tenang, suka latihan sendiri. Jadi kalau aku sendiri sih takut ganggu aja, jadi biarin aja dia punya ruangnya untuk berlatih. Dan kali ini tadi ditemenin anak juga ya Mbak, buat samperin Mbak. Dia nggak mau tenar anaknya. Iya, anak saya pemalu. Kalam, sini. Oh, siapa namanya? Kalam Umur berapa? 5 Kalam mau ikut pentas nggak? mau Kalam kemarin pentas ya? ya Pentas apa? pentas menari Pentas menari. Oh, jadi apa? jamur. Jadi Jamur. Oke. Nemenin mama gimana nih? Menurut Kalam, ibu gimana tadi pentasnya? Bagus nggak? Bagus. Kalam tadi doain ibu ya, gimana doanya? Ya Allah, ibu semoga nggak salah-salah. Ya Allah semoga ibu nggak salah-salah. Ya, doanya bagus. Amin, doanya terkabul ya Kalam ya, makasih ya. Tapi berarti anak sudah memang dicoba sama-sama kayak Nggak ada, kebetulan aja di sekolahnya ada beberapa kegiatan, misalnya ada lomba dan kita juga nggak kayak gitu, nggak pernah daftarin ya, tiba-tiba kepilih dia gitu, dari pihak sekolahnya milih dia gitu. Kadang-kadang kita juga kaget loh, kok dia bisa masuk paduan choir gitu, terus paduan suara, terus tiba-tiba dia kemarin pentas marching band, drum kits menang ya, alhamdulillah juara 1. Terus kemarin ada pentas dia di jamur. Gitulah, banyak banget ternyata dia aktif di sekolah yang kita mah cuman fasilitasi aja, menemenin gitu. Gitu. berarti akan nextnya terus di Oh enggak, itu mah ngikutin aja nanti dia maunya apa. Tapi kita
Pokoknya kita cuma mensupport selama itu positif ya, kita menemanin, kita dukung gitu. Tapi kita nggak memaksakan, belum ada untuk mengarahkan. Jadi kita buka pintu macam-macam sih. Oh, kita coba masukin ke bela diri, olahraga bela diri. Oh, kita coba masukin ke pokoknya kegiatan-kegiatan yang lain aja. Nanti dia tinggal pilih gitu. Latihan drum atau apa gitu. Ya fashion sekarang ini adalah baju kebangsaannya Ibu Siti Walidah di tahun, mungkin ini trennya di tahun 1917-an ya. Bahkan Ibu Walidah sendiri sampai bikin tutorialnya sehingga bisa kita tiru. Gitu. Jadi harus ada renda-renda di sininya, terus gitu-gitulah. Saya juga nggak tahu gimana dipasangnya. Mungkin kalau saya ke mall pakai ini bisa jadi trendsetter. Enggak sih, enggak terlalu sulit sih. Malah lebih ke ini pede nggak ya gitu. Gitu. Paling kalau suami film ya yang Iya, lagi ada film. terus katanya mau monolog juga. Aku belum mau. Masih konfidensial. Apa? Enggak sempat waktu itu ada naskah yang ini Iya, ya yang waktu kita itu ya. berdua, Tapi cuman- kebentok pandemi waktu itu ya. Sebenarnya ada naskah waktu itu dari Kang Wawan juga ya. Iya, Tapi karena ada pandemi, jadi waktu itu kan kalau pandemi kan stop kegiatan panggung waktu itu ya, belum sempat aja. Belum jodoh aja di atas panggung berdua. ya nggak tahu, doain aja lah. Kalau ada hayu, nggak ada yang apa-apa. Masuk ya.